Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan saya Mat Zain dari channel Medan Hobi. Pada episode kali ini saya akan membahas sebuah sepeda motor antik, yaitu Triumph Bonneville T140V tahun 1974. Tapi pada kali ini yang kita tampilkan adalah kegiatan San Mori. Kita dari Medan menuju suatu daerah namanya Namo Sira-Sira. Bagaimana keseruannya? Silakan ikuti terus video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen. Oke guys, perekaman gambar kita mulai ketika kita sudah memasuki daerah Tanjung Selamat. Jadi kalau dari kota Medan tujuan ke Namo Sira-Sira itu bisa ditempuh melalui Jalan Flambolan Raya ataupun dari Sunggal. Terus saja Flambolan Raya sampai Pejam Melati, kemudian ambil arah Tuntungan. Kemudian kita berbelok ke kanan ke arah Tanjung Selamat. Jadi ini gambar kita mulai dari daerah Tanjung Selamat. Normalnya kalau menggunakan transportasi mobil itu bisa ditempuh kalau dari daerah Selayang itu sekitar 1 jaman ya, 1 jaman 10 menit. Jaraknya itu kalau dari Simpang Selayang itu sekitar 26 sampai ke 30 kilo, tergantung kita mau lewat mana. Oke guys, kita lihat sepeda motor bergaya retro dari Triumph Bonneville atau sering disebut si Boni. Tahun 74 ini ya, cc nya 750 cc. Jadi saya yang mengambil gambar menggunakan Kawasaki W175 175 cc. Kita lihat perbandingannya dengan yang 750 cc dan Jepang, dan yang satu lagi Inggris. Ya, Triumph Bonneville ini, si Boni ini memang kalau top speednya mungkin untuk motor di keluaran tahun segitu memang udah nggak ini ya, tapi akselerasinya itu bisa dilihat tuh guys. Akselerasinya cukup kontan ya, sangat susah untuk dikejar menggunakan W175 yang hanya 175 cc. Jadi memang karakternya motor-motor Eropa, terutama dari Inggris, itu di akselerasi. Triumph Bonneville tahun 74 ini juga dia selain 750 cc 2 silinder. Jadi twin ya, knalpotnya twin. Ya, ini kita berangkat dari sekitar jam, udah kesiangan juga sih, jam 7 lewat. Jadi jalan juga sudah banyak dipenuhi oleh aktivitas warga. Ini hari
hari ini kita hanya bertiga ya guys. Saya dengan W175, terus itu adik saya dengan Triumph Bonneville-nya tahun 74. Kemudian ada teman satu lagi menggunakan Yamaha NMAX. Ya ginilah karakter dari jalan di luar kota Medan, di pinggiran kota Medan yang menuju ke satelit-satelitnya kota Medan. Jadi Namo Sira-Sira ini juga sebuah satelit, daerah satelit, yaitu pendukung sumber daya air. Jadi memang ada, nanti di sana ada bendungan dan menjadi salah satu sumber daya air untuk yang menyuplai ke kota Medan. Karakternya khas pedesaan yang dikelilingi oleh ladang dan perkebunan. Ya seperti diketahui, Sumatera Utara merupakan daerah perkebunan terbesar. Ada sawit, karet, dan ini adalah daerah perkebunan rakyat. Jadi Namo Sira-Sira itu kalau secara administrasi sudah masuk ke Kabupaten Langkat. Hutan-hutan. Berhenti sejenak untuk memastikan rute, sekaligus menunggu teman. Ya, kita lanjut lagi. Untuk kelengkapan riding memang sekarang ya yang utama adalah perangkat GPS ya. Ya nggak usah yang gimana, menggunakan perangkat dari handphone saja. Nah ini kita sudah memasuki jalan perkebunan. Sebutan untuk para masyarakat sini, ini adalah jalan perkebunan. Memang Namo Sira-Sira itu adalah sebuah perkebunan, sebuah upbuilding. Bisa kita lihat jalannya masih teksturnya masih hanya tanah dan bebatuan pecah. Kita menyusuri sungai, inilah yang menuju ke bendungan Namo Sira-Sira. Airnya masih cukup jernih.
Jarak dari simpang Pasar Hitam. Pasar Hitam itu istilah di Medan itu adalah untuk menyebutkan jalan aspal. Dari jalan aspal terakhir ke perkebunan ini ada sekitar 2,1 kilometer. Ini rute yang cukup asik karena pemandangannya kiri kanan tidak membosankan, antara hutan, perkebunan sawit, dan sungai besar. Si Boni udah jauh di depan, guys. Jadi secara kenyamanan untuk jalan yang seperti ini juga Trayem Bonneville tahun 74 itu juga masih cukup nyaman. Buktinya itu masih asik-asik aja dia tuh lari di depan. Ketika riding ini saya udah nggak sabar nih, akhirnya itu gimana sih ujungnya, sungai besar, bendungan besar. Dan karena memang ini adalah yang pertama kali, jadi persiapannya kita nggak bawa perlengkapan untuk mandi atau apa, tapi ketika melihat baru di jalan masuknya aja ini udah terasa ini kalau bisa mandi-mandi enak, segar seperti airnya. Oh ya, saya berdua dengan si Bayi Haki, anak nomor 2 saya. Hari Minggu sengaja nggak latihan sepatu roda, guys, karena dia minta ikut. Jangan bilang-bilang sama coachnya ya. Ini berarti di hulunya ada air terjun ini. Kenapa Haki gitu-gitu? Wow, ada trail, guys. Penduduk setempat. Oke, kita sudah sampai ke pintu masuk perkebunan. Ada pos sepertinya dari Pemda setempat untuk retribusi daerah wisata. Oke, kita udah masuk ke nama tempatnya ini. Nama perkebunnya Beliteng di Kabupaten Langkat, Sebinge. Ini retribusinya, ada retribusi, ada juga untuk asuransi. Hitungannya per orang ya, guys. Sambil menunggu teman yang menggunakan NMAX. Belum apa?
Oke, kita meneruskan perjalanan. Ini adalah kebun beliteng khas perkebunan di Sumatera. Ini sebuah apa ya, afdiling namanya ya. Ya, sepertinya Namu Sira-Sira ini atau Sebinga ini digunakan bendungannya itu selain untuk suplai air ke Kota Medan, juga untuk daerah suplai untuk irigasi di pertanian. Dibagi dua. Ya, ini sebuah jembatan. Kita berhenti dulu. Turun nah. Turun, maju ke depan. Turun ke situ. Biar ini cepat awas. Ya, ini si Haki, putra Itu. kedua saya. Si. Ngomong lah. Nah. Awas ya, jangan pinggir Oke, kali. bisa terdengar dari kejauhan suara gemuruh air. Nah, yang kelihatan itu Jualan tenda-tenda apa? di biru sana. Nanti tujuan kita ke sana. Bendungannya. Oh ya, pengakuan dari pengguna NMAX untuk jalan yang tipe tanah dan bebatuan itu ya memang dibanding dengan motor yang menggunakan ban yang lebih besar, tentu saja lebih nyaman ban yang lebih besar, guys. Starter dari si Boni, Triumph Bonneville tahun 74, real man starter ya guys. Hanya ada kickstarter, tidak ada secara starter yang otomatis. Ya, inilah daerah wisatanya. Tempatnya cukup asik untuk membawa keluarga liburan di akhir pekan. Kelihatan ada seorang warga coba bertanya
Tapi karena kita sudah membayar retribusi di depan, ya cuek aja guys. Ini yang kita pilih adalah warung yang sudah buka, yang udah ready untuk sarapan. Ya. Jadi kita kemarin hanya untuk sarapan. Sarapannya itu Indomie rebus. Jadi yang mana yang udah ready itu yang kita pilih. Jadi nggak lama guys, hanya sekitar setengah jam, karena kita juga sudah kesiangan dan ada aktivitas kegiatan lainnya nantinya di siang harinya. Maka kita hanya setengah jam langsung bersiap untuk menuju ke Medan lagi. Oh ya, untuk penggemar tanaman hias, ini juga salah satu tempat yang bagus untuk hunting. Banyak tanaman-tanaman hias yang berasal dari hutan-hutan di sekitar. Oke, kembali tujuan ke Medan. Sudah mulai ramai dikunjungi nih, namun sira-sira wisatawan atau para pelancong sudah mulai berdatangan satu persatu. Rute pulangnya juga kita masih menggunakan rute yang pergi tadi, yaitu ke Tanjung Selamat, terus kembali ke Simpang Melati dan masuk ke kota Medan. Pengunjungnya berasal dari berbagai daerah. Ini ada yang menggunakan truk ya. Ketika pulang juga kita kembali berhenti sebentar di jembatan, biasa untuk selfie sekedar. Itu nggak apa. Ya.
kedengaran ya, suara Boni itu mulai satu-satu tidak balance, timpang, sepertinya ada masalah. Jadi sepertinya busi dari salah satu silindernya ada masalah. Jadi ini yang hidup hanya menggunakan satu busi. Ya. Suaranya timpang guys, pincang. Tapi satu busi juga akselerasinya juga masih terasa ya guys. Oh ya, menggunakan headset pasti lebih jelas suara yang timpang dari Triumph. Ya udah mulai berebet. Suara berebetnya makin kencang ya. Nggak sini tadi. Jadi untuk pecinta motor klasik, memang ya kalau untuk San Mori, untuk touring, selain persiapan sebelum berangkat juga Ya. Cadangan-cadangan spare part juga yang kecil-kecil wajib disiapkan. Ini businya mati satu nih guys. Ya, situ. Ya. Iya. Kita berhenti sebentar untuk cek busi. Enggak keluar itu tadi. Up. Ada King. Hah? Kunci busi? Nggak ada lah. Kenapa businya? Turun. Iya kok tadi makin keras suaranya. Hah? Jadi bagi pecinta motor klasik, mau nggak mau kita juga harus bisa sedikit-sedikit mengerti tentang motor itu sendiri gitu. Oke, busi sudah diganti, sudah dibersihkan. Ya. Nah, nggak apa-apa. Ini ya, teknologi Eropa terutama Inggris membuat dua silinder itu ya mungkin untuk hal-hal seperti ini ya. Bila satu mati masih bisa tetap berjalan dengan mesin yang satunya, silinder yang satunya. Mana lewat sini tadi? Ya.
Setelah masalah di busi tadi guys, Boni sekarang mengalami masalah di tali close-nya putus. Jadi ya tadi kita terpaksa cari dulu. Untung saja ada bengkel kecil yang buka di hari Minggu ini. Kita dapat tali close dan sekarang sedang mengganti tali close-nya yang putus. Nah, untuk motor tua ini, untuk motor klasik, teknologi yang lama, jadul, ya untuk beberapa hal seperti ini, untungnya kita masih bisa untuk mengerjainya sendiri gitu. Kalau misalnya motor-motor sekarang yang matic injeksi ya, dan otomatis, nah itu yang susah. Alhamdulillah masalah sudah bisa diatasi dan kita kembali melanjutkan perjalanan.
Ya, itulah tadi kegiatan San Mori kita, Sunday morning riding dengan sepeda motor tahun 74 Triumph Bonneville T140V. Ternyata walaupun tua-tua masih tetap oke. Saya janji untuk liputan berikutnya akan kita bahas secara detail bagaimana sepeda motor tua ini. Oke, adios amigos permios. Hobi kami tidak mahal, gengsimu yang mahal. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be